Assalamualaikum Bu Halimah. Ya, Waalaikumsalam, Bu Deswita. Gimana? Ada yang bisa saya bantu nih? Izin Bu Halimah, saya akan melakukan coaching dengan Bu Eli pada hari ini, Bu. Baik, Bu Deswita, silahkan. Izinkan saya jadi pengamatnya, Bu. Nanti dalam mengamati, saya akan menilai apa dalam alurnya itu sudah terdapat alur tirta. Apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya, Bu ya? Ya, Kemudian izinkan saya, Bu, untuk bertanya beberapa buah pertanyaan. iya Bu, baik. Boleh ya, Bu? Boleh, Oke. boleh Bu, Yang dipersilahkan pertama, Bu. nah, yang pertama Bu Deswita, saya ingin bertanya, kompetensi coach apa yang ingin Bu Deswita dapatkan dari sini? Yang pertama, kompetensi kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan pendengar Ah, aktif, Bu. oke. Ini lagi Bu yang kedua, kompetensi yang aktif itu yang seperti apa yang Ibu inginkan? Jadi saya ini benar-benar menjadi pendengar aktif yang dimana saya fokus mendengarkan curhatan dari coachingnya, Bu. Memberi solusi juga Bu Iya, ya? memberi solusi juga yang pastinya. Oke. Kemudian Deswita, Ya, eh, Bu Deswita, yang ketiga, saya ingin bertanya, indikator yang ingin Ibu capai dari coaching ini apa, Bu? itu yang tadi Bu ya. Yang pertama pertanyaan terbuka atau pertanyaan berbobot, terus pendengar aktif, dan kehadiran penuh. Ya, baik. Jadi dari maksudnya indikator yang ingin Ibu capai dari coaching ini, maksudnya Ibu berharap akan seperti apa nanti ending dari sebuah coaching ini? Saya berharap saya bisa menerapkan ke rekan sejawat saya di sekolah, terus saya juga bisa menjadi coach yang bisa memberi solusi untuk teman-teman saya nanti. Jadi yang Ibu ingin harapkan dari coach ini, dari sang coach yang Ibu akan coach hari ini, apa yang ingin Ibu harapkan dari coach itu? Yang yang saya inginkan yaitu setelah saya memberi solusi kepada Koci. Saya berharap Koci bisa menjalankan solusi dari saya dan bisa memecahkan masalahnya setelah berbicara dengan saya. Baik, luar biasa Ibu. Iya. Silahkan dilanjutkan coachingnya bersama coach Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Halimah. Baik. Selamat siang Bu Eli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang, Bu Deswita. Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu kelihatannya kok gelisah ya Bu? Nampak ya, Bu, kalau saya sedang gelisah. Iya, Bu, saya sedang gelisah sih, Bu. Kelihatan dong, sampai ibu telepon saya gitu aja ngobrol. Ada apa sih, Bu? Benar, Bu. Saya butuh pendapat untuk berbagi. Kalau Ibu ada waktu, bisa kita ngobrol sebentar nih mengenai masalah murid di kelas saya. Boleh, Bu. Semoga di siang ini kita bisa saling mencerahkan dari kegelisahan Ibu ya, Bu ya. Jadi kalau saya boleh tahu, Bu, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar atau solusi untuk permasalahan yang saya hadapi di kelas agar anak murid saya bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi dan ide dalam menangani murid agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, Bu, seperti itu yang saya harapkan. Situasinya seperti apa sekarang, Bu? Begini, Bu, ada salah satu anak murid saya yang suka usil. Dia suka mencoret buku temannya, mengetuk-ngetuk meja di saat jam pelajaran, dan bahkan menyakiti temannya, dan dia juga tidak mau belajar. Padahal, Bu, anak tersebut pintar loh. Oke, apa yang mempengaruhi hal itu, Bu? Mungkin, Bu, ya, ada hal faktor lain yang membuat anak tersebut berperilaku seperti itu. Apa Ibu sudah mencari tahu tentang hal tersebut? Kira-kira indikator baik yang menurut Ibu Eli seperti apa sih, Bu? Belum, Bu. Saya belum mencari tahu tentang hal itu. Menurut saya, indikator baik yaitu
tentunya murid saya bisa fokus belajar dan anak tersebut tidak mengganggu temannya lagi seperti mencoret buku agar temannya bisa belajar dengan baik. Terus, temannya bisa belajar dengan tenang tanpa suara ketuk-ketukan meja. Dan juga dia bisa ikut belajar dengan baik seperti teman-temannya yang lain. Oke, menurut Ibu apa yang membuat itu bisa terjadi, Bu? Seperti yang saya katakan tadi, Bu, mungkin ada faktor tertentu yang membuat anak itu bersikap demikian. Oke, menurut Bu Eli nih ya, apa yang bisa Ibu lakukan nih supaya bisa merubah perilaku anak tersebut? Yang saya pikirkan, Bu ya, yang pertama sekali, saya harus melakukan pendampingan secara operasional terhadap siswa tersebut. Mungkin sebelum sekolah dia tidak dimarahi oleh orang tuanya, dan hal ini bisa saja dia mencari perhatian agar gurunya bisa lebih menghargai, menyayangi dia daripada temannya. Nah, kemudian saya juga akan membuat kesepakatan kelas yang dilakukan oleh kesepakatan bersama dengan teman-teman yang lain. Kemudian yang ketiga, saya akan bercerita tentang kisah teladan Nabi yang baik. Mungkin bisa menimbulkan sesuatu hal yang baik dari cerita tersebut dan bisa merubah sikap anak tersebut, Bu. Oke, baik Bu Evi, luar biasa sekali ya Bu ya langkah yang Ibu ambil. Jadi paparan Ibu dapat saya simpulkan Ibu ya, Ibu akan melakukan pendekatan secara personal. Terus Bu Eli juga bisa mengetahui kebutuhan apa yang sudah ada atau yang belum didapatkan oleh anak. Jadi membuat kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama dan selanjutnya bercerita tentang kisah para nabi. Begitu kan Bu ya? Iya, Bu, benar sekali. Oke, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu Eli inginkan? Ya, dari posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan, mungkin saya berada di angka 6, Bu. Oke, menurut Ibu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Bu, terhadap sosial dari anak ya, sosial emosional dari anak tersebut. Mungkin hal tersebut akan membantu saya, Bu. Oke, gini Bu ya, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Ya, mungkin saja perlu sedikit waktu, Bu, untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini, dan hal ini juga butuh kerjasama dengan guru kelas nantinya, Bu. Oh, gitu ya, Bu ya. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik nih, Bu, yang meminimalisir hambatan tersebut atau yang apa ya, yang meminimalkan hambatan seperti apa? Baik, Bu. Saya rencana akan secepatnya melakukan hal seperti yang saya katakan tadi, Bu, dan memilih cara yang tepat dalam mengamati anak tersebut agar bisa belajar seperti temannya yang lain. Mungkin setelah saya amati, saya tahu di mana sih letak sesuatu hal dari kekurangan anak tersebut dan ataupun yang diinginkan oleh anak tersebut, Bu. Ah, baik, Bu. Kalau begitu, sekarang rencana Ibu apa? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang saya terutama praktik kesadaran penuh ya Bu ya, yaitu mindfulness untuk mengembalikan fokus murid tersebut. Memberikan bahan ajar juga yang menarik agar mereka tidak merasa bosan. Kemudian tugas yang saya berikan bisa mereka kerjakan sesuai dan tepat waktu. Oke, Bu, apa strategi untuk itu, Bu? Ya, saya akan menerapkan teknik stop, berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik teknik ini. Kemudian saya akan mengajak anak tersebut melakukan gerakan nyanyi. Mungkin sambil bertepuk tangan, ini kan anak TK ya Bu ya. Mungkin dengan adanya instrumen musik, bernyanyi, sambil bertepuk tangan, itu akan mengembalikan semangat mereka dalam belajar. Oh, iya, iya, Bu. Apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut, Bu?
Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja murid tersebut menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pembelajaran serta tidak usil lagi, Bu. Jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif tadi, Bu? Nah, mungkin saya akan segera mempersiapkan rencana ini supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Bu. Oke, sekarang target udah melaksanakan rencana aksi tersebut kapan, Ibu? Target saya 1 minggu nih, Bu. Karena ini kan anak TK, saya butuh waktu yang banyak untuk melakukan hal ini. Setuju, Bu. Menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Seperti yang saya katakan tadi, akan adanya kolaborasi ya Bu ya dengan rekan sejawat, yaitu wali kelas. Karena saya sebagai guru sentra, saya perlu berkolaborasi dengan wali kelas dalam merencanakan pembelajaran serta langkah-langkah tersebut. Wah, luar biasa sekali ya, Bu Eli. Jadi, Ibu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Ya, betul sekali Bu. Ya, baik, Bu ya. Pertanyaan terakhir, Bu. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini, Bu? Setelah saya ngobrol dengan Ibu Deswita, alhamdulillah saya ada pencerahan, Bu, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak tersebut, agar beliau tidak mengganggu temannya lagi dan tidak mengetuk meja di saat jam pembelajaran, serta menjadi anak yang mandiri dalam pembelajarannya dan dengan menerapkan teknik stop. Dengan melakukan pendekatan secara personal, kemudian membuat keyakinan kelas, bercerita, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Seperti itu aja, Bu. Wah, keren, Bu ya. Semoga rencana aksinya nanti bisa berjalan dengan baik. Dan semoga juga bermanfaat ya, Bu ya, hasil diskusi kita pada hari ini. Iya, Bu, terima kasih sekali sudah menemani saya sehingga hati saya sekarang sudah menjadi lega, Bu. Iya, Bu, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, luar biasa ternyata ya. Sistem coachingnya luar biasa pada hari ini. Jadi saya sebagai pengamat ada beberapa kesimpulan yang saya pahami. Jadi dari sistem coaching tadi saya sudah mendapatkan adanya alur tirta. Jadi di sini saya sudah melakukan sedikit notulen istilahnya ya. Saya menulis dari hasil percakapan ibu-ibu di mana di sini terdapatnya tujuan. Tujuan yang disampaikan oleh Coach Jo itu sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang sedang beliau hadapi. Kemudian adanya identifikasi masalah, jadi dengan Coach memberikan pertanyaan sehingga menggali jawaban dari si Coach Jo tersebut, jadi lahirlah masalah yang sedang dihadapi ya. Kemudian ada rencana aksi. Nah, saya sudah melihat Coach tadi melakukan arahan, melakukan bimbingan bagaimana agar si coach ini bisa melakukan aksi apa yang akan dilakukan terhadap masalah yang telah dihadapinya saat ini. Kemudian dari bentuk tanggung jawab, si coach ini dia akan berjanji akan melakukan perubahan ke depannya, akan melakukan penerapan atas segala identifikasi masalah yang sedang dia hadapi itu. Tadi dia memberikan solusi, dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah argumen yang telah dia keluarkan tadi. Luar biasa. Saya mengacungkan dua belah tangan. Luar biasa coaching hari ini. Selamat untuk Bu Deswita dan Bu Epi. Lanjutkan. Insya Allah ke depan kita semua akan menjadi guru-guru yang hebat. Terima kasih Bu Deswita dan Bu Epi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam, Bu Halimah. Bu Epi, izin melakukan coaching ya hari ini. Saya ingin melakukan coaching bersama dengan Bu Deswita. Baik, Bu, saya akan observasi dan saya akan melakukan pengamatan apakah sudah terjadinya alur tirta dalam coaching tersebut. Baik, Bu, dalam hal ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh, Bu? Nah,
Boleh, Bu Evi. Baik. Yang pertama, kompetensi coaching seperti apa yang Ibu akan lakukan? Saya akan melakukan sistem coaching dengan presence, kehadiran penuh, kemudian bertanya aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke. Yang kedua, Bu, kompetensi aktif apa yang Ibu inginkan? Ya, kompetensi yang apa namanya, yang hadir seutuhnya dan menanyakan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, Bu. Kemudian yang ketiga, Bu, ada indikator apa ya yang ingin Ibu capai? Indikator yang ingin dicapai, saya sangat berharap coach menemukan solusi atas yang dialami selama ini. Jadi saya sangat berharap setelah proses coaching ini, coach bisa misalnya hilang masalahnya itu karena sudah menemukan jawabannya, Bu. Baik sekali, Bu. Nah, baik Bu Halimah, silakan dilanjutkan coachingnya bersama Ibu Deswita. Ya, baik, terima kasih Ibu. Selamat siang Bu Deswita. Kenapa nih kok Ibu kelihatannya kok gelisah kayak gitu ya? Kelihatan banget ya, Bu, kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong Bu, apalagi sampai mengajak ngobrol berdua begini. Pasti ada masalahnya nih, bukan? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, Bu. Cuma saya butuh teman curhat saja untuk di coaching sebentar mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya, Bu. Oke, siap Bu. Semoga bisa saling mencerahkan ya nanti ya Bu. Dari pembicaraan kita sekarang nih, apa yang ingin Ibu dapatkan? Jadi di sini, Bu, saya ingin mendapatkan ide segar ya untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Jadi murid ini bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif ya Bu setelah murid berganti jam pelajaran. Iya, Bu, seperti itu yang saya harapkan, Bu. Situasi yang Ibu hadapi sekarang seperti apa? Jadi, Bu, setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Jadi mereka malah pergi ke kantin, jajan, dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka juga masih asyik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya, Bu. Apa yang mempengaruhi hal itu, Bu? Mungkin ya, mereka kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asyik di luar kelas, jadi sehingga timbul kebosanan saat mereka kembali lagi ke kelas. Oh, kayak gitu ya, Bu ya. Jadi Ya. kalau misalnya dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang yang Ibu inginkan tersebut? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6, Bu ya. Oh, ya, ya, ya. Menurut Ibu, apa kekuatan dalam Ibu mencapai tujuan tersebut, Bu? Jadi saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin hal tersebut akan membantu saya, Bu. Apakah ada hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut, Bu? Mungkin di sini saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan atau mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP atau modul ajar saya nanti, Bu. Oh, gitu, Bu ya. Menurut Ibu nih, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut, Bu? Jadi di sini saya akan secepatnya membuat RPP atau modul ajar tersebut dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nantinya, Bu. Kalau begitu, sekarang rencana Ibu apa? Jadi di sini saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama dalam praktek kesadaran penuh atau mindfulness, yang dimana ini berguna untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Eh, apa strategi untuk itu? Jadi saya akan menerapkan teknik stop. Jadi teknik stop itu berhenti sejenak, ambil napas dalam, terus amati sensasi penuh dalam tubuh, selesai dan lanjutkan. Jadi di sini saya juga akan menggunakan
musik instrumental. Jadi di sini musik instrumental ini sebagai pengiring, Bu, dalam praktik teknik stop tadi. Kemudian saya juga akan membuat kuis singkat yang dimana itu untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Baiklah, Bu. Nah, sekarang, apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dan dari alternatif tadi? Jadi di sini saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Bu. Oke, nah sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan, Ibu? Target saya 1 minggu, Bu. Oke. Nah, Ya. sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres perkembangannya. Gimana nih, Bu? Gimana? Janjian lagi ya, Bu, minggu depan. Nanti saya akan cerita lagi update-nya ke Ibu. Oke, setuju, Bu. Nah, menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bu, dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Luar biasa sekali ya, Bu. Saya salut mendengarnya. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat nih. Iya, benar, Bu. Pertanyaan terakhir boleh, Bu ya? Boleh. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini, Bu? Jadi setelah saya mengobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya ada pencerahan, Bu, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak. Jadi setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop, terus diiringi oleh musik instrumental, kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya juga akan memulai dengan memberikan kuis singkat. Di sini tujuannya agar murid lebih tertarik dan senang belajar, Bu. Wah, keren kali, Bu ya. Insya Allah semuanya akan tercapai. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya, Bu. Semoga bermanfaat juga buat Ibu hasil diskusi kita hari ini. Iya, Bu. Terima kasih sekali sudah menemani saya hari ini, Bu, dan mau mendengarkan curhatan dari saya, Bu. Sama-sama, Bu Deswita. Baiklah. Nah, dari observasi tadi, saya sudah melihat dari coaching ini, di sini saya sudah mendapatkan alur cerita di mana ada tujuan, yaitu tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran yang setelah pelajaran tersebut berganti. Yang kedua, di sini saya juga mendapatkan yaitu identifikasi ya Bu ya, di mana coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus meyakinkan banyak sumber yang lain ya, sumber belajar yang lain dan tugas harus juga selesai. Kemudian di sini juga adanya yaitu rencana. Rencana aksi, coaching merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu tanggung jawab, di mana tanggung jawab coaching dan ternyata membuat coaching menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil dan akan dilaksanakan sepertinya yang saya dengar tadi dalam 1 minggu. Baik, ini sudah bagus dalam coaching hari ini. Semoga pembelajarannya bisa diterapkan terus di kelas pada muridnya sendiri. Terima kasih banyak Ibu Deswita juga Ibu Halimah pada hari ini sudah melakukan coaching. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Assalamualaikum Bu Deswita. Waalaikumsalam, Bu. Ya Bu Deswita, hari ini saya akan melakukan coaching bersama Bu Halimah. Baik, Bu, silakan. Jadi mohon izin, Bu ya, saya di sini akan menjadi observer. Jadi saya
ingin melihat apakah dalam coaching ini ada mengandung alur tirta. Jadi di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu Eli. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dilakukan? Saya akan melakukan coaching yaitu hadir penuh ya Bu ya. Ya, Seutuhnya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Cuma itu aja Bu. baik Bu. Pertanyaan berikutnya, kompetensi yang aktif seperti apa yang Ibu mau? Ya, aktif, kemudian hadir penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Indikator yang ingin dicapai apa ya Bu? Saya berharap coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya setelah melakukan coaching tersebut. Oke, baik. Terima kasih Bu Eli. Silakan dilanjutkan coachingnya dengan Ibu Halimah. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Alimah. Waalaikumsalam Bu Epi. Bu Epi, bolehkah saya meminta waktunya? Bu Epi, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Alimah, apa yang mau Ibu ceritakan? Dengan saya senang hati saya akan mendengarkannya. Begini Bu Epi, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% setiap harinya. Jadi menurut Bu Halimah, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Saya sangat mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar, Bu. Baik Bu, menurut Bu Halimah ya, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan? Kalau saya ingat kembali, Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton, kemudian terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid, Bu. Maksudnya saya selalu mendominasi begitu, Bu. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira Bu, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Menurut saya, Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik ya, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Bu Halimah, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta aktif untuk dalam pembelajarannya begitu. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Kemungkinan karena tugasnya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan, Bu. Kalau boleh saya tahu, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja sih yang di kelas? Biasanya saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Oh, ya. Adakah sumber belajar lain, Bu, menurut Ibu? Saya pikir banyak ya, Bu. Seperti sumber belajar dari YouTube, dari tulisan ilmiah di internet, atau juga bisa dari aplikasi yang sedang tren sekarang ya, Bu. Seperti TikTok atau Reel di IG. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali Ibu pasti bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran dan lebih menyenangkan. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, Bu ya, saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok, Bu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak mungkin ya. Kemudian bentuk
tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Jadi kalau istilahnya sekarang tuh pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya itu. Misalnya dengan menggunakan bentuk drama boleh, apa namanya lagi tuh, ada lagu, ada puisi, ada puzzle juga, Bu, ada pantun. Jadi mereka merasa senang begitu. Iya. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil untuk Ibu lakukan di pembelajaran di kelas. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu untuk selanjutnya? Saya memiliki komitmen, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, Bu, tanpa ada unsur paksaannya. Wah, bagus sekali, Ibu. Saya sangat mendukung dengan penerapan yang Ibu Halimah lakukan. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya, Bu ya. Ya, terima kasih banyak Bu Evi atas waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Bu Deswita, saya kembalikan kepada Bu Deswita. Baik, Bu, terima kasih kepada Bu Eli dan juga Bu Halimah atas praktek coaching hari ini. Jadi di sini saya izin kembali bertanya ya, Bu Eli. Di sini indikator apa, Bu, yang sudah tercapai? Ya, Bu, di sini dapat saya simpulkan bahwa si coach sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya sendiri. Semoga ke depannya si coach mampu menerapkannya di dalam kelasnya agar pembelajaran ini betul-betul berpihak kepada murid dan menyenangkan serta tidak membosankan bagi muridnya. Hanya itu aja, Bu. Baik, terima kasih ya. Dalam hal ini saya juga berterima kasih dan saya mohon izin pamit. Sebenarnya saya akan memberikan umpan balik ya mengenai langkah dalam model Tirta tadi. Yang pertama di sini sudah mencapai tujuan. Yang dimana menurut saya tujuan disampaikan oleh Koci ini sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, yang selanjutnya juga di sini sudah ada identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Jadi di sini coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat Bu Halimah ini menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasyikkan, harus dari berbagai banyak sumber belajar dan tugas harus juga sesuai. Dan selanjutnya di sini juga ada rencana aksi, di mana rencana aksi itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik. Di sini coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme anak-anak dalam pembelajaran. Tanggung jawab di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach. Jadi di sini coach yaitu Bu Halimah, Bu ya. Di sini coachnya yang dimana Bu Eli sebagai coach ini beliau menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Bu Halimah tadi, dan ternyata membuat Bu Halimah ini menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang Bu Halimah ambil. Selanjutnya selesai. Jadi di sini terima kasih atas praktek coachingnya Bu Halimah dan Bu Eli. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan kepada siswa kita dan juga kepada rekan sejawat kita yang ada di sekolah maupun di komunitas belajar di luar sekolah yang kita ikuti. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih Bu Eli dan Bu Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.